Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Belum semua, selamat pagi, Shalom. Ya, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Is, ya, saya bilang ini kali pertama saya ada di ruang ibadah yang yang sangat kekinian, ya. Saya pikir saya lagi datang di kafe gitu ya. Ya, dan saya sangat menikmati. Ini kali pertama saya ada di ruangan seperti ini dan biasanya ada di gedung yang besar, gedung yang mewah, gedung yang wow gitu ya. Dan pagi hari ini wow ya, saya sangat menikmatinya ya. Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara menikmati praise and worship kita pagi hari ini? Ya, boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang melayani kita pagi hari ini. Ya, ini kali pertama Bapak Ibu saya melayani di tempat ini. Saya bersyukur, berterima kasih buat Pak Is, Pastor Surya, Pak Surya Kodudung, ya, Cihana, ya, dan semua all leaders yang ada bersama-sama kita pagi hari ini. Ini kali pertama dan biasanya kalau kali pertama perlu perkenalan ya, karena nggak kenal maka nggak sayang. Padahal setelah dikenal belum tentu sayang ya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Teresna, Bapak Ibu. Saya datang dari kota Surabaya, tapi saya bukan asli orang Surabaya. Ya, tahun 96 saya eksodus. Saya melanjutkan kuliah saya di kota Surabaya. Lalu tahun 2006 dengan beberapa rekan merintis sebuah gereja di kota Surabaya. Pastor Andi, saya kenal lama waktu bersama-sama di gereja kita yang lama. Ya, sekalipun yang lama sudah berlalu. Ya, gereja yang lama banget di mana Pastor Andi saya kenal di situ ya, dan 2006 gereja lokal tersebut kami rintis. Artinya ini tahun ke-20 dalam proses penggembalaan. Saya bukan full timer Bapak Ibu, saya keseharian saya seorang konsultan di bidang leadership dan HR. Jadi di weekend saya melayani Bapak Ibu ya, namun saya adalah pastor di gereja lokal tersebut, tapi saya nggak full time. Lalu apalagi Bapak Ibu, 2007, 1 tahun berselang, saya orang pertama yang diberkati dalam pernikahan di gereja lokal ya. Jadi saya suami dari 1 orang istri dan ayah dari 1 orang putri. Ya, 19 tahun lamanya Tuhan percayakan pernikahan. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu ya, kita siap dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, saya membaca uraian yang diberikan oleh gereja CLCC untuk saya sampaikan pagi hari ini, dan pagi hari ini sangat terhubung terkait dengan penyembahan. Ya, tadi Pastor Surya tadi udah sampaikan tentang kata diurapi. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa yang diurapi itu kita semua orang percaya? Amin. Bapak Ibu percaya nggak pengurapan itu nggak pernah ada di luar saya? Setuju? Emang pengurapan cuma ada di pendeta gitu? Halo? Emang Roh Kudusnya saya ori sana KW1 gitu? Enggak kan ya Bapak Ibu ya? Pengurapan Alkitab bilang itu tinggal tetap di dalam saya dan saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang jadi alasan kemudian kenapa pengurapan itu tinggal di dalam kita? Jadi pengurapan itu enggak perlu dipanggil-panggil. Pengurapan itu enggak perlu diundang-undang, enggak perlu. Yang setuju katakan amin. Makanya hati-hati banget teman-teman yang di praise and worship juga. Ya, kita sering kali berdoa, Tuhan aku mendekat kepadamu. Nah, itu kurang perjanjian baru kelihatannya. Karena kalau saya berkata gini, saya mendekat ke Pak Surya, berarti Pak Surya ada di luar saya dong. Berarti Pak Surya itu di sana, saya datang merapat mendekat. Tuhan gak pernah ada di luar kita. Tuhan itu berdiam di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Pastor, ayatnya di mana? Jelas ayat Alkitab menulis Yohanes pasal 15.
Kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Setuju? Nah, sejak kapan Yesus berdiam di dalam kita? Sejak darahnya tercurah di atas kayu salib. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, Pak, sejak kapan dimulainya perjanjian baru? Ada ayatnya, waktu Yesus tersalib, mati di kayu salib. Dia berkata gini, ini darah perjanjian baru yang dicurahkan. Jadi kapan dimulainya perjanjian baru? Waktu Yesus mati. Amin. Bapak Ibu tahu nggak kalau Yesus nggak mati, nggak ada harapan untuk Anda ibadah hari ini. Halo? Nggak ada harapan buat penyembahan Anda, nggak ada. Nah makanya hari ini saya ingin sharing tentang penyembahan dan salib. Nah fatalnya kekristenan hari ini. Nih saya kasih tahu fatalnya apa. Hari Minggu kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Tapi hari yang lain hidup kita nggak pernah tersalib. Amin Bapak Ibu. Tadi kita nyanyi ya, bagus banget nyanyinya mah. Nyanyinya apa? Terpujilah Tuhan, apa? Terus ditinggikan di atas. Kita angkat tangan mah Pak Bu. Menyembah angkat tangan, tapi hidup nggak pernah mati. Menyembah angkat tangan, di ibadah hadirat Tuhan kita angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Tapi hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, ego kita nggak pernah mati. Apakah itu penyembahan? Pak Bu dengar baik-baik pagi hari ini, salib bukan hanya simbol keselamatan. Salib itu pintu masuk penyembahan. Nggak ada salib, nggak ada harapan. Anda tahu pintu masuk? Ada pintu masuk di sana ya. Anda nggak akan menikmati ruangan ini kalau Anda nggak lewat pintu masuk. Halo? Dan pintu masuk itu bukan 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Pintu masuk itu salib dan darahnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya tegang banget loh Bapak Ibu. Nah hari ini makanya gini Pak Bu. Kalau pengurapan itu di dalam saya, bilang dulu pengurapan di dalam saya. Oke. Berarti penyembahan itu di dalam saya. Makanya penyembahan nggak perlu diajari. Halo, Bapak Ibu pernah lapar diajari? Nah, kamu lapar, itu namanya lapar, gitu. Penyembahan itu built in di dalam saya. Halo? Makanya gini Pak Bu, orang hanya bisa menyembah pribadi yang dia kenali. Anda dan saya itu hanya bisa menyembah sesuatu itu Anda kenali apa enggak. Nah kenapa orang Kristen sulit menyembah? Bukan karena enggak diajari, bukan. Jawaban saya tahu enggak? Kenapa orang Kristen puluhan tahun susah menyembah? Karena Yesus enggak berarti banyak buat dia. Itu aja jawabannya. Karena kalau seseorang berarti banyak buat saya, saya hormati orang itu enggak? Bahkan maaf, saya menyembah orang itu enggak? Kenapa? Orang itu berarti buat saya. Berartikah Yesus buat Anda? Halo Bapak Ibu. Sekarang ke situ Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ke sana, saya ke sana. Penyembahan dan salib. Saya udah kasih tahu apa kaitannya salib dan penyembahan. Bapak Ibu tahu nggak penyembahan bukan musik? Karena banyak orang bermusik tapi nggak menyembah. Penyembahan bukan lagu. Bukan. Oke? Nah, kita akan lihat sama-sama. Mari Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Oke?
Lanjut. Nah Bapak Ibu lihat, Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Tuh banyak, lihat ayat ini. Berseru dan berserah. Kristen hari ini banyak berseru, gak pernah berserah. Bapak Ibu coba pelototin ayat itu. Yesus gak cuman berseru, tapi dia gawat Kristen hari ini. Banyak berseru, gak pernah berserah. Seringkali kita di ibadah berseru loh. Tapi kita gak pernah berserah. Kebalik sama Yesus. Setelah dia berseru, gawat itu kalau nggak ada gini. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Dan lihatlah, gawat. Semua orang Kristen berseru. Tapi nggak semua orang itu berserah. Yesus itu bukan cuman berseru, tapi dia berserah. Itu salib, itu penyembahan. Dan lihat, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Anda tahu nggak, dia mati bukan karena disalib. Dia mati, dia serahkan diri dulu baru dia mati. Paham Bapak Ibu? Lalu menyerahkan nyawanya. Mati setelah dia menyerahkan. Makanya gini, kekristenan nggak akan pernah hidup kalau dia nggak mati dengan keberserahan. Bisnis gak akan pernah running, keuangan gak akan merdeka, pelayanan gak punya daya ubah, khotbah garing, kenapa? Tahu gak? Mati. Gak pasung hidup, gak serahkan diri. Halo? Kita menyembah Yesus di hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Kita menyembah, bukan Yesus Kristus, tapi jangan-jangan Yesus Barabas. Barabas itu namanya Yesus. Halo Bapak Ibu, tuh lihat ayat 51. Gila, sampai alam pun, tabir bait Allah pun berespon dengan penyerahannya. Tuh lihat ayat 51. Dan lihatlah tabir bait Allah terbelah dua. Nah yang menariknya, terbelah itu dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Terbelah dari atas sampai ke bawah. Gila, gawat. Penyerahanmu. Itu bikin sorga bergerak. Tuh lihat. Dan terjadilah gempa bumi. Nggak tahu berapa SR. Ya, nggak tahu. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya lagi mau kasih tahu, lihat baik-baik Bapak Ibu. Salib tidak hanya mengampuni dosamu. Salib merobek batas antara manusia dan Allah. Bapak Ibu tahu nggak perjanjian lama, orang itu nggak bisa ketemu Tuhan kalau nggak pakai imam. Ngeri Bapak Ibu, nggak ada harapan bener. Kalau Yesus nggak mati, aduh nggak ada harapan buat bisnismu, nggak ada harapan buat pernikahanmu, nggak ada harapan buat pelayananmu, nggak ada harapan buat gerejamu, nggak ada harapan buat seluruh aktivitas rohanimu, nggak ada harapan. Nggak ada. Karena Yesus bikin terobosan. Itu kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau ini ruang Maha Kudus, saya ini di pelataran Bapak Ibu. Saya hanya bisa punya keberanian melangkah masuk. Itu karena dia berkata gini, it is finished. Gak ada kalimat itu. Gak ada harapan buat masa depanmu. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, apa? Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus kita kapan? Kapan? Berarti baca ayat ini 10 tahun dari sekarang tetap tahu sekarang. Ya sekarang Bapak Ibu. Kita sekarang penuh.
keberanian. Makanya gini, orang yang ngerti darah Yesus tercurah dalam hidupnya, dia menang dari ketertuduhan. Jadi kalau hidup Anda masih menyembah kayak tadi, waktu angkat tangan masih tertuduh. Hidup Anda masih mikir dosa masa lalu, hidup Anda masih terus tertuduh terus. Jangan-jangan salib belum memerintah dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia, kata apa yang dipakai di situ? Telah. Coba enggak kalau saya ganti, karena ia akan. Gagal kita mah jadi percaya Yesus. Akan. Berarti kalau akan pertanyaannya apa? Belum. Follow up dari pertanyaan akan apa? Kapan? Kapan kalau gitu kita masuk? Loh ini telah kok. Penyakitnya orang Kristen hari ini tahu nggak? Yang sudah telah kita bilang akan. Makanya nggak menang-menang terus kita. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Makanya saya tulis itu, kita tidak mendekat karena kita layak. Maafkan, saya pakai kata mendekat supaya lebih gampang. Saya itu tidak mendekat karena saya layak. Enggak. Saya mendekat karena darah anak domba yang sudah membayar saya semuanya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu punya kesempatan nuduh saya, nggak laku tuduhanmu. Setiap kali orang nuduh saya, yang saya ingat apa? Salib. Orang tuduh masa lalu saya, yang saya ingat apa? Darahnya tercurah di atas kayu salib. Basuh hidup saya. Amin Bapak Ibu. Nah apa berikutnya Bapak Ibu? Penyembahan bukan dimulai dari musik. Halo. Penyembahan gak pernah dimulai dari lagu. Penyembahan dimulai dari salib. Karena kapan Anda mulai menyembah? Waktu hidup Anda mati buat dirimu sendiri. Itu penyembahan. Jadi harusnya penyembahan harian gak? Jadi Anda tahu gak? Setiap kali, setiap hari, saya itu berpikir nih, saya mati buat keinginan saya. Saya lagi worship Him. Halo? Jadi waktu saya melakukan sesuatu, saya matikan ego saya bunuh keinginan diri saya sendiri, saya hancurkan ambisi saya. Anda tahu nggak? Saya lagi kirim pesan sama Yesus yang di atasnya, yang ada di atas saya bilang ini, saya lagi menyembah Engkau. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Hari ini kita perlu pikirkan lagi, jangan sampai kita angkat tangan, hidup kita belum mati. Gampang tersinggung, marah, diperlakukan gak adil, marah. Bapak Ibu. Penyembahan dimulai dari salib, karena tanpa salib gak ada penyembahan yang sejati. Gak ada. Gak ada. Saya lanjut Bapak Ibu. Saya tutup. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Pemandu timernya langsung lihat. Biasanya kalau saya bilang saya mau tutup 30 menit dari sekarang. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Masih ada waktu ya. Biasanya kalau di sepak bola itu ada waktu normal dan ada waktu tambahan. Enggak Bapak Ibu ya. Saya akan berupaya submit pada waktu. Nah Bapak Ibu, apa esensi penyembahan dan salib? Jadi gini, menyembah itu jangan tinggalkan salib. Enggak bisa. Karena kalau Anda menyembah tinggalkan salib, berarti Anda perform. Itu panggung. Salib itu korban, salib itu mezbah, tempat Anda dikorbankan. Amin Bapak Ibu. Nah apa esensi penyembahan dan salib? Roma 12 ayat 1 menulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa?
Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah kebaktianmu yang sejati. Bukan kebaktian. Banyak orang kebaktian tapi gak ibadah. Ulang ya, banyak orang Kristen hari Minggu kebaktian tapi gak pernah ibadah dia. Bapak Ibu hari ini ibadah apa kebaktian? Yakin. Yakin ibadah. Anda tahu gak harga bayar ibadah? Korban. Udah om, udah pastor, kolekte. Bukan itu. Diri Anda dikorbankan, ego Anda mati untuk Tuhan dan kepentingannya. Kalau enggak, ibadah. Ibadah enggak punya daya ubah. Kebaktian enggak punya daya ubah. Ibadah yang punya daya ubah, Alkitab bilang. Makanya enggak ditulis yang berkenan kepada Allah itu adalah kebaktianmu yang sempurna. Enggak ada. Ibadahmu yang sejati. Jadi tahu enggak? Ibadah itu mempersembahkan. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau datang ibadah, Bapak Ibu, kalau ada orang datang ibadah, saya enggak dapat apa-apa. Nah dia kebaktian berarti. Maafkan saya Bapak Ibu ya. Ya. Ini tanda-tanda enggak diundang lagi nih. Jadi kalau datang ibadah, terus Bapak Ibu datang ibadah, Anda bilang ibadah. Terus Anda bilang, saya nggak dapat apa-apa, udah pasti dia bukan ibadah. Dia kebaktian. Karena kebaktian ambil apa-apa, ibadah korbankan apapun. Ada ayatnya kok. Ibadah itu apa coba? Mempersembahkan tubuh. Penyembahan adalah bukan apa yang kita nyanyikan, tapi apa yang kita persembahkan. Nah itu ibadah. Jadi mulai hari ini CLCC, waktu Anda datang hari Minggu, mindset Anda itu datang ibadah, bukan ikut kebaktian. Jam 10 sampai setengah 12. Bukan. Tahu bedanya kebaktian sama ibadah? Nih. Amin Bapak Ibu. Udah ya Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan ya karena waktu ya. Ya. Pembicara itu gitu Bapak Ibu. Satu-satunya jam yang sifatnya mundur cuma waktu khotbah. Di luar khotbah maju terus, waktu khotbah mundur terus Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut. Saya lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu coba baca kalimat pertama 2, 3. Salib adalah sumber penyembahan. Salib itu sumber penyembahan. Bukan lagu sumber penyembahan. Bukan. Saliblah center, pusat penyembahan. Halo Bapak Ibu. Salib adalah tempat di mana Yesus memberikan segalanya. Nah Yesus aja berikan segalanya. Apalagi salib, lihat, salib mengubah penyembah dari penikmat lagu, dari penikmat hadirat Tuhan jadi korban di atas mezbah. Ibadahmu akan beda begitu Anda masuk, duduk di sini Bapak Ibu. Anda bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku mau ibadah hari ini. Anda lagi bilang apa sama Tuhan? Tuhan gak peduli lagunya. Tuhan gak peduli siapa worship leadernya. Tuhan gak peduli apapun lagunya. Tapi berdiri di sini aku putuskan, aku korbankan sesuatu. Dan Tuhan mau tahu apa yang aku korbankan? My life. Itu ya, kalimat-kalimat itu dimakan habis sama Tuhan. Pantas keuanganmu terobosan. Pantas ibadahmu beda. Pantas khotbahmu berbeda. Pantas doamu punya daya ubah. Amin Bapak Ibu. Saya tulis kok. Di salib Yesus nyanyi enggak? Terus dia ambil gini-gini. Atau gini-gini. Atau gini. Terpujilah. Yesus enggak nyanyi di kayu salib.
Yesus gak perform kok di kayu salib. Di kayu salib Yesus berikan dirinya. Halo Bapak Ibu. Jadi standar penyembahan bukan musik. Musik penting gak? Oh penting. Kebayang gak kalau gak ada pemain musik? Kebayang gak kalau gak ada WL? Ya. Kebayang gak Bapak Ibu? Jadi penyembahan, standar penyembahan bukan musik tapi pengorbanan. Bukan separuh. Pengorbanan bukan setengah, pengorbanan total sepenuhnya. Karena penyembahan bukan aktivitas, penyembahan adalah penyerahan hidup. Makanya tadi waktu di kantor, di company, orang lukai Anda bilang ini, nggak ada harapan buat orang lukai saya putuskan saya mengampuni dia. Itu worship. Kalau kita war terus, nggak ada sipnya. Perang terus. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Lukas 9 ayat 23 poin kedua. Katanya kepada mereka semua. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Tahu setiap orang? Semua orang. Tuhan kasih syarat. Yang mau ngikut saya. Jangan bilang cepat-cepat, mau. Jangan ya. Kalkulasi harga bayarnya. Jadi waktu Anda berkata gini, Yesus aku mau follow engkau. Waktu Yesus tanya, kalau Anda mau ikut saya, jangan cepat-cepat jawab. Renungkan itu siang dan malam. Karena kalimat berikutnya, begitu Anda jawab mau, dia kasih harga bayarnya. Apa harga bayarnya? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya seminggu sekali jam 10 sampai setengah 12. Pikul salib setiap hari dan ikut aku. Penyembahan tanpa salib, emosi tanpa transformasi. Makanya gini Pak Bu, kalau ibadah gak mengubah Anda, berarti kalau ibadah gak mengubah Anda, kalau hadirat Tuhan gak mengubah Anda, berarti yang Anda alami suasana, bukan hadirat. Bagus banget ya, pujian penyembahannya bagus banget. Sampai dada in gitu. Bagus banget, tapi pulang tetap sama. Berarti bukan hadirat Tuhan yang mengubah Anda, suasana yang menyenangkanmu. Karena kalau hadirat Tuhan pasti mengubah. Suasana sesaat. Penyembahan tanpa salib, emosi tanpa transformasi. Saya tulis di situ Bapak Ibu. Tuh, lihat. Banyak gereja penuh dengan khotbahnya menyentuh. Air mata, musik yang menyentuh, suasana yang kuat. Tapi hidup gak berubah. Kenapa? Karena gak ada salib. Salib itu artinya apa Bapak Ibu? Mati terhadap ego itu salib. Saya hanya akan bisa menyembah seseorang kalau saya mati dulu buat orang itu. Mati dulu untuk diri saya sendiri. Baru saya punya penyembahan. Salib itu mati terhadap dosa, salib itu mati terhadap kehendak sendiri. Kalau penyembahan tidak membuatmu mati, Bapak Ibu tolong baca kalimat penutupnya. Kalimat terakhir. 2, 3. Kalau penyembahan tidak membuatmu mati, itu bukan penyembahan, itu hiburan rohani. Anda terhibur. Anda terhibur. Amin Bapak Ibu. Terakhir. Ya, terakhir. 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Bapak Ibu baca sama-sama kalimat berikutnya. 2, 3. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Salib memurnikan motivasi penyembahan. Anda masih menyembah enggak sekalipun Tuhan belum berkati Anda?
Anda masih tetap menyembah nggak walaupun keadaan sulit? Anda masih menyembah nggak walaupun doamu nggak dijawab? Anda masih menyembah nggak walaupun seluruh harapan Anda Tuhan cancel? Anda masih menyembah nggak walaupun apa yang Anda harapkan nggak terjadi? Anda masih menyembah nggak sekalipun seakan-akan orang banyak tinggalkan Anda? Begitu Anda lihat salib, semua itu nggak akan jadi problem. Karena Paulus bilang, hidup bagi Kristus, mati untung. Bapak Ibu tahu nggak, kalau untung dikejar orang nggak? Namanya profit, dikejar nggak? Dikejar. Kenapa untung yang satu ini nggak pernah dikejar? Halo? Loh Bapak Ibu kalau bisnis dapat untung ngejar nggak? Berarti keuntungan dikejar ya? Kenapa keuntungan yang satu ini orang Kristen nggak pernah kejar? Hidup bagi Kristus, mati untung. Karena ada yang belum mati dari hidup kita. Saya tutup. Teman-teman pemain musik bisa bantu saya kembali ke habitat. Nah ini Bapak Ibu. Salib menelanjangi hati saya. Anda tahu nggak hati Anda kayak apa? Itu ketemunya di salib. Salib itu telanjangi hati saya. Apakah saya mencari Tuhan atau manfaat dari Tuhan? Halo Bapak Ibu. Makanya ibadah itu bukan ngambil sesuatu, beri sesuatu. Kebayang gak si LCC punya mentalitas kayak gini? Gila mah. Amin Bapak Ibu. Apakah kita mencari, mencintai dia atau berkatnya? Kita menyembah untuk kebutuhan kita atau kita menyembah walau tidak dapat apa-apa? Anda tahu gak tokoh Alkitab yang benar-benar menyembah? Itu Daniel. Dia bilang sama raja, kalau Allah yang kami sembah gak sanggup tolong kami, sekalipun saya gak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Itu bahasa sekarang bilang gini, Tuhan gak berkati saya pun, saya gak akan tinggalkan Tuhan. Penyembahan sejati tidak hanya mengangkat tangan. Orang banyak mengangkat tangan tapi gak menyerahkan hidup. Penyembahan yang sejati itu gini, menyerahkan hidup. Pantas bapaknya itu kasih plakat sama Yesus. Atasnya disebut nama di atas segala nama. Setelah dia serahkan dirinya. Gak ada penyembahan sejati tanpa kematian diri. Salib tidak memperbaiki dagingmu, salib menyalibkan dagingmu. Saya ulang, salib tidak memperbaiki daging, salib menyalibkan daging. Udah gak mau dia. Ini. Semua bentuk penyembahan diuji dengan satu pertanyaan. Jadi Anda akan tahu pagi hari ini Anda menyembah Yesus apa enggak dari jawab pertanyaan ini. Kalau belum mati, masih ada Yesus-Yesus yang lain, tanda kutip. Semua bentuk penyembahan diuji dengan satu pertanyaan. Apakah ada kematian diri sendiri di dalamnya? Beberapa dari Anda masih dikendalikan ego. Beberapa dari Anda masih dikuasai ambisi. Makanya gini, semua orang yang dikuasai ego dan ambisi, Anda mengundang kerumitan hidup menghampiri Anda. Anda gak usah minta kerumitan hidup tahu alamat rumahmu. Karena diperintah ego. Karena dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Selamat datang. Anda cari konselor pun gak akan menyelamatkanmu. Karena hanya salib yang bisa selamatkanmu. Waktu Anda serahkan. Amin Bapak Ibu. Slide terakhir yang paling Anda nantikan. The end. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit. Mari bangkit. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu pagi hari. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Saya gak punya banyak waktu Bapak Ibu. Tapi saya berdoa pagi hari ini.
firman ini dapat tempat di hati Anda. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa Lucifer sulit menyembah Yesus? Jawaban simpel. Orang sombong sulit menyembah Tuhan. Karena orang sombong menyembah dirinya sendiri. Makanya kesombongan jadi penghalang. Orang sombong susah mati buat dirinya. Orang sombong susah serahkan dirinya, susah. Bapak Ibu, pagi hari ini saya berdoa pagi hari ini. Dengan anugerah dan kasih karunia-Nya, Dia memampukan Anda untuk menyerahkan semuanya. Bahkan menyerahkan dirimu, menyerahkan ambisimu, menyerahkan egomu, menyerahkan kesombonganmu. Jangan-jangan kerumitan hidup yang sedang Anda jalani hari ini bukan karena kurang doa, kurang menyerahkan diri. Jangan-jangan kerumitan demi kerumitan, persoalan demi persoalan yang datang dalam hidup Anda. Persoalannya bukan karena Anda gak menyembah, bukan karena Anda kurang ibadah, bukan karena Anda kurang melayani. Anda cuma kurang menyerahkan diri. Aku berdoa pagi hari ini buat tangan-tangan yang terbuka. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus menolong. Beri kami kesanggupan, beri kami kemampuan untuk kami menyerahkan, kami mati untuk diri kami sendiri. Kami mati bagi Kristus. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Ruang-ruangan yang kosong di batin kami diisi oleh karya-Mu dan kuasa darah anak domba. Yang basuh, sucikan, kuduskan hidup kami. Dan dengan penuh keberanian kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersama berkata